Soalan Allah bercerita pahala itu adalah kewenangan Dia, kekuasaan Dia untuk memotivasi kita supaya kita terdorong untuk berbuat baik. Tetapi setelah kita dewasa, ya sudah dong. Setelah kita dewasa mah ya sudah, kita jangan selalu berorientasi kepada imbalan-imbalan itu. Sekarang kita ingat nggak dulu ketika disuruh sekolah, diiming-imingi dengan uang jajan kan? Sekolah harus rajin, kalau lulus nanti dibelikan sepeda. Masih ingat? Itu kenapa orang tua mendidik kita dengan imbalan-imbalan ketika kita masih kecil? Karena kita terdorong secara materi, karena ada imbalannya, maka sekolah kita rajin. Sampai sholat pun dibayar atas perhitungan subuh 1000, duhur 1000, asar 1000, maghrib 1000, isya 1000. Itu kan sah-sah saja orang tua mendidik anak untuk berbuat baik, untuk taat dengan iming-iming imbalan. Jadi artinya Allah pun untuk manusia yang imannya masih lemah, itu masih wajar diiming-imingi imbalan. Ketika kamu selalu mengharapkan pahala, berarti imanmu masih lemah juga kalau begitu. Ya kalau urusannya kalau sudah cinta, boro-boro imbalan. Kalau orang cinta itu sudah tidak, saya akan mendapatkan apa, saya dibayar berapa. Orang cinta namanya apa yang bisa saya lakukan untukmu, kan begitu. Secara syariat bisa dibenarkan. Begini maksud saya, ukuran syariat memang itu ukuran dunia yang harus kita patuhi, ya kan begitu. Tetapi ketika kita dengan hubungan dengan Allah, ya tolong dong, jangan dianggap dua pihak yang setara antara kamu dan Allah. Ya selepelkah? Seperti itulah terjadi bahwa ternyata dalam kehidupan kita beragama itu memang dikemas dengan fikih, sehingga ukurannya antara sah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh, pahalanya berapa, syaratnya, rukunnya dan sebagainya, yang hasil pemikiran orang itu dijadikan standar kita dalam berhubungan dengan Allah. Bayangkan kalau antara aku dan kamu, setelah sekian lama kita bersahabat, berkenalan, bersaudara, bertahun-tahun, kemudian dalam pergaulan sehari-hari tetap aturan bisnis kita berlakukan. Ku bedulah utang duit 50.000 harus pakai kwitansi, harus pakai materai. Itu secara syariat dibenarkan, iya kan? Tetapi kan kecak ku bedulah yang ukurannya sebesar 50.000, ya sebetulnya nggak usah hutang dong, ya wis lah, ya kan seperti itu. Nah jadi artinya kita ngeri, jadi kok kita kasar banget sih sama Allah nih, ya itu ngijir jakar Gusti Allah, nggak ada artinya kok. Dan apa yang semua kau lakukan itu adalah bukan jasa baik untuk Allah. Tetap selamanya engkau tidak mampu berbuat jasa kepada Allah. Apa dasarnya? Karena Allah sendiri nggak butuh apa sama kamu kok. Jadi artinya bahwa ketika semua ibadahmu yang kamu lakukan itu dihitung berdasarkan pahala, imbalan-imbalan, maka gagal bagi saya. Iya, sebab dasarnya bukan dari rasa syukur, dari rasa cinta, enggak. Kalau orang cinta mah nggak akan ngitung imbalannya berapa, akan merasa bahagia ketika kita bisa berbuat sesuatu yang menyenangkan sang kekasih. Jadi artinya bahwa selama ini adakah keinginanmu untuk berbuat sesuatu untuk menyenangkan Allah? Enggak sih. Semua yang kau lakukan hanya untuk menyenangkan dirimu sendiri. Engkau tidak pernah berpikir bagaimana caranya menyenangkan Allah. Gagal nggak kira-kira? Sesungguhnya kita diberi waktu timetable oleh Allah itu untuk berkomunikasi Allah, untuk menanyakan, melapor, ketemu sehari itu 5 kali. Jadi komunikasi yang
frekuensinya yang padat, 5 kali kan cukup tuh. Makanya yang penting kita, adakah kemesraan kita ketika Allahu Akbar? Adakah Anda merasa kemesraan ketika berdiri di atas sajadah menghadap Allah? Inni wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal. Ketika kita membaca Fatihah, ketika sedang ruku, apa yang terjadi dalam diri kita? Ya ternyata tidak lebih seperti orang berolahraga kok. Setelah selesai assalamualaikum, itu perbuatan-perbuatan yang Anda lakukan rutin setiap hari, tidak pernah dievaluasi. Dan Allah mengisyaratkan banyak dalam Al-Quran gitu. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, dan persiapkan dirimu dengan yang indah-indah ketika mau bersujud kepada. Artinya kan pakai baju yang layak, tempat yang layak, dikondisikan semuanya sehingga ada satu kemesraan, kan begitu. Anda melakukan ya semacam itu enggak? Ya itulah bahwa komunikasi kita dengan Allah kan seburuk itu. Ya seburuk itu kan. Jadi kita menemui Allah itu seperti menemui pengemis saja kok. Sehari-hari kita seperti itu. Jadi artinya sungguh sangat tidak berkualitas. Dan sehingga artinya bahwa malah justru saya melihat banyak orang merasakan sholat sebagai beban kok. Iya. Nah makanya saya aneh ada orang yang beragama, menjalani agama kok bisa stres sih.